Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma a'izza ahla Ghazzah, Allahumma ansur ahla Ghazzah, Allahumma farrij ahla Ghazzah, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, baik yang bahagia ataupun yang kecewa. Kita tetap memuji Allah. Orang beriman selalu diajari seperti itu. Kalau mendapatkan kenikmatan dan berbahagia, maka mereka memuji Allah. Kalimat yang diucapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun yang bersedih, yang mungkin juga ada kecewa-kecewanya, tetap harus memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi dalam semua keadaan. Jadi apapun yang sudah kita dapatkan, Allah sudah mentakdirkannya. Apapun yang Allah berikan, itu insya Allah yang terbaik untuk kita hari ini. Maka tugas kita tetap tidak ada yang berubah, tidak ada yang boleh kurang, yaitu kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur nanti Ramadan kita tidak perlu mikir-mikir lagi. Jadi Ramadan sudah fokus ngurusi Ramadan. Ramadan sudah fokus mengisi hari-harinya dengan ibadah. Tidak perlu mikir yang lain lagi. Jadi kita syukuri semuanya. Karena memang begitulah syariat Islam ini mengajarkan kepada kita. Jadi semua keadaan sudah Allah tetapkan, ikhtiar sudah kita lakukan, dan apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita hari ini. Tinggal tugas kita mendoakan. Tugas kita berdoa, semoga Allah perbaiki. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah perbaiki, ya Allah bantu siapapun yang menjadi mengurusi urusan kita semuanya, urusan umat ini, urusan kaum muslimin di Indonesia ini. Maka tugas kita itu, dan saya kira sudah selesai untuk urusan kemarin. Kita fokus kembali memperbaiki diri, kita fokus kembali menambah ilmu, kita fokus lagi untuk menambah bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hafizakumullah. Insyaallah yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini dan kesempatan berikutnya adalah surah yang baru. Kemarin kita sudah menyelesaikan sedikit pembahasan tentang surah At-Takwir, dan hari ini kita akan mempelajari surah yang baru, yaitu surah Abasa. Surah Abasa ini istimewa, surah yang nanti di dalamnya Allah mengisahkan tentang salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sahabat ini punya kekurangan yang besar dalam fisiknya, tetapi lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat yang memiliki kekurangan ini. Jadi beliau punya kekurangan, dan kekurangannya boleh dibilang sangat besar.
tetapi Allah memberikan pembelaan, Allah memberikan pemuliaan kepada sahabat yang mulia ini. Surah Abasa ini, ada ulama yang sampai mengatakan kalau seandainya Nabi tidak amanah dalam membawakan wahyu, kalau seandainya Nabi tidak jujur dalam menyampaikan risalah, maka surah Abasa ini tidak akan sampai kepada kita. Jadi kalau seandainya Nabi mau berbohong, Nabi mau menyalahi amanah yang diberikan kepada beliau, maka surah Abasa ini tidak akan sampai kepada kita. Kenapa begitu? Karena di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu wa taala nanti menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sikapnya yang keliru, atas keputusannya yang tidak pas, atas ijtihad yang beliau lakukan, dan ijtihad itu menurut beliau baik, menurut beliau bagus, tapi Allah Maha tahu, maka ijtihad yang menurut beliau itu yang paling bagus ternyata di sisi Allah dianggap keliru. Dan sebagaimana kita tahu, jangankan Nabi, jangankan Rasul, kalau ada ulama yang berijtihad, sudah mengerahkan kemampuannya, sudah mengeluarkan ilmunya, kemudian beliau menetapkan satu urusan berijtihad, kok ijtihadnya keliru, itu mendapatkan satu pahala. Jadi salah membuat hasil ijtihad saja, salah jawab ijtihadnya keliru, itu masih mendapatkan satu pahala. Kalau benar mendapatkan dua pahala. Kalau ulama saja masih mendapatkan pahala ketika keliru, ketika salah, maka Nabi SAW ketika beristihad dan istihadnya menurut beliau sudah paling benar, tetapi di sisi Allah itu tidak pas, maka tentu Nabi tetap mendapatkan pahala itu. Maka ini diantara gambaran surah Abasa yang nanti akan kita pelajari insyaallah, bahwa surah ini istimewa, bukan hanya membicarakan tadi tentang Allah menegur Nabi sampai nanti mengurusi apa yang ada di sekitar kita, termasuk apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Dan Allah meminta kita secara langsung, perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Jadi nanti insya Allah akan kita pelajari, tapi sebelum itu kita kenali dulu biodata surah Abasa ini. Yang pertama, surah ini adalah surah Makkiyah yang turun ketika Rasulullah SAW belum berhijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 42 ayat, ada yang mengatakan 41, bahkan ada juga yang mengatakan ayatnya adalah 40. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat di surah Abasa ini. Namun yang ada di mushaf kita, di situ biasanya tertulis jumlah ayatnya adalah 42 ayat. Urutan di mushaf surah Abasa ada di nomor ke-80. Adapun urutan turunnya, surah Abasa menempati urutan turun yang ke-24, turun setelah surah An-Najm dan sebelum surah Al-Qadar. Nama surah Abasa ini memiliki beberapa penyebutan. Di antaranya dinamakan dengan surah Abasa sebagaimana bunyi awal dari surah ini, Abasa wa tawalla. Atau nama yang lain adalah As-Sakhah, karena nanti di dalamnya ada kata As-Sakhah ini. Atau surah As-Safarah juga sama, karena di dalamnya ada nama penyebutan kata As-Safarah. Bahkan ada juga para ulama yang nanti menyebut surah ini dengan suratul A'ma, surah tentang orang yang buta. Ini tentang biodata surah Abasa ini. Kemudian pembahasan surah ini, kandungan surah atau tema besarnya,
berbicara tentang satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi kita sampaikan, namanya orang ditegur kan tidak enak. Kita misalkan melakukan satu hal yang keliru, kemudian ditegur, tentu ada rasanya tidak enak, tidak nyaman. Tapi lihat Nabi SAW nanti ditegur oleh Allah dengan teguran yang diabadikan sampai hari kiamat, tapi yang ditegur tidak merasa sakit hati. Itu nanti yang penting buat kita salah satunya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa termasuk bagian dari kita menyayangi orang lain adalah ketika kita melihat orang yang kita sayangi keliru, melakukan kesalahan, maka bukti sayang itu adalah kita tidak membiarkan orang yang kita sayangi larut dalam kesalahan yang dia lakukan. Maka perlu diingatkan, kamu salah, kamu keliru. Atau bahkan bukan hanya diingatkan, ditegur bahkan. Perlakuanmu ini tidak pas, tidak benar. Sikapmu ini kurang patut. Jadi bukan hanya diingatkan, tapi kalau perlu ditegur. Bahkan kalau perlu nanti dimarahi. Dan itu juga dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika ada ijtihad yang dilakukan oleh Nabi keliru, ada keputusan yang Nabi memutuskan kemudian keliru, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, bahkan menegurnya. Ada teguran yang biasa saja dalam arti ringan, tapi ada teguran yang sampai keras. Di antaranya nanti setelah peristiwa perang Badar, ketika menyikapi tawanan yang didapatkan oleh kaum muslimin, kita harus apakan tawanan ini? Maka Nabi nanti bermusyawarah kepada para sahabat, di antaranya bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, dan jawabannya berbeda-beda. Tapi Nabi condong kepada jawabannya Abu Bakar. Justru ketika Nabi condong dengan jawabannya Abu Bakar, tidak mengambil jawabannya Umar, sementara jawabannya Umar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sebenarnya. Maka Allah menegur Nabi dengan teguran yang sangat keras, sangat keras. Sampai kurang lebih kalimatnya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak pantas Nabi itu punya tawanan, padahal dia belum menyelesaikan tugasnya untuk menyadarkan orang, mendakwai orang sampai mereka masuk ke dalam agama Allah, atau kalau yang membangkang diperangi. Tidak patut. Baru aja mulai perang pertama, tapi sudah memiliki tawanan, ditegur oleh Allah. Sampai teguran berikutnya kalimatnya agak pedas. Turiduna aradad dunya, apakah kamu sudah kepingin dunia? Apakah kamu sudah terbujuk ingin mendapatkan dunia? Wallahu yuridul akhirah. Padahal Allah menginginkan kamu fokus kepada akhiratmu. Jadi Allah betul-betul menegur Nabi SAW dan menegur para sahabat yang memberikan masukan kepada Nabi tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti bahwa sayang itu adalah tidak mesti orang yang sayang itu kemudian mengatakan iya tidak. Suatu saat kita ketika menyayangi anak-anak kita, keluarga kita, kemudian dia salah, maka kita akan mengatakan tidak boleh, jangan, terutama kepada anak kita. Jadi bukanlah menunjukkan sayang itu ketika semua yang diinginkan anak kita kemudian kita iakan, kita perbolehkan, kita persilahkan, kita berikan, kita fasilitasi. Kalau ternyata yang diinginkannya keliru, kalau ternyata yang diinginkan oleh anak kita tidak pas, tidak baik untuk yang kondisinya sekarang ataupun nanti untuk urusan akhiratnya, maka kita harus berani tegas mengatakan jangan, tidak boleh. Itu bagian dari bentuk sayang, dan ini yang nanti Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah menegur Nabi SAW. Yang kedua, surah Abasa ini juga menggambarkan betapa orang beriman itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia. Nanti kalau kita mengetahui sabab nuzulnya, kita akan tahu betapa Allah membela satu orang sahabat yang memiliki kekurangan ini dan mengabaikan para pemimpin, para pemuka kafir Quraisy yang
sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga, istihad Nabi, bahwa ketika Nabi beristihad, menurut pendapat Nabi, istihad yang beliau pilih adalah yang manfaatnya paling besar, yang masalahnya lebih banyak daripada mudaratnya, atau bahkan ketika ada dua perkara, yang satu masalahnya banyak, yang satu sedikit, maka Nabi pasti memilih yang masalahnya banyak atau kebaikannya banyak. Kalau ada dua masalah, yang satu masalah, yang satu mudarat, maka Nabi pasti memilih yang mendatangkan maslahah. Yang ketiga, yang keempat, sifat amanah Nabi dalam menyampaikan risalah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Yang kelima, kebaikan kita, masing-masing dari kita, setiap individu ini kalau sudah baik, maka itu menjadi batu bata untuk kebaikan masyarakat dan negara. Maka tentu yang kita inginkan sebagaimana doa kita yang kita baca, waj'alni lil muttaqina imama, ya Allah jadikan aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pemimpin dari orang-orang bertakwa itu akan lahir kalau masyarakatnya masyarakat bertakwa. Nah, masyarakat yang bertakwa ini dia akan terbentuk kalau setiap individunya adalah individu yang bertakwa. Maka setiap individu, setiap orang, kalau dia baik, dia soleh, dia bertakwa, maka akan mengantarkan kepada masyarakat yang bertakwa juga. Yang berikutnya, tujuan utama dari syariat adalah mensucikan jiwa, dan itu bisa terjadi jiwa kita suci kalau kita mengetahui ma'rifatullah, mengenal Allah, mengetahui hak-haknya Allah, mengetahui kewajiban kita kepada Allah, dan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah sababun nuzul. Sebab turunnya surah Abasa ini adalah tentang salah seorang sahabat mulia, Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Nanti kita akan mengenali biografinya insyaallah. Jadi Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ini, beliau sahabat Nabi yang buta. Tapi lihat, sahabat Nabi buta saja di zaman Nabi itu potensinya dikeluarkan untuk bermanfaat kepada umat. Jadi walaupun buta tidak nyusahin umat, walaupun punya kekurangan buta, tapi ketika dia punya potensi, oleh Nabi potensi itu dikeluarkan, kemudian memberikan banyak manfaat kepada umat. Apa bentuknya? Nanti kita akan kenal ya. Beliau buta, tapi beliau pernah beberapa kali ditunjuk Nabi untuk menjadi PLT, pelaksana tugas di Madinah ketika Nabi keluar untuk satu keperluan perang atau yang lain. Sementara Madinah ditinggalkan, harus ada pemimpinnya. Jadi ketika Nabi meninggalkan Madinah untuk berperang, maka Madinah tidak boleh kosong. Harus Nabi pasti menunjuk orang untuk menjadi PLT di Madinah. Di antara tugas utamanya adalah menjadi imam untuk sholat. Dan salah satu orang yang sering ditunjuk Nabi, beberapa kali ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi PLT sementara di Madinah, ketika Nabi keluar kota dari Madinah untuk perang atau yang lain, adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi buta tapi ditunjuk sebagai PLT, pelaksana tugas sementara di kota Madinah. Jadi bahkan nanti tugas yang lain kita akan dapat ya. Kematian beliau Abdullah bin Ummi Maktum ini, beliau meninggalnya di perang Qadisiyah ketika menaklukkan kota Madain. Jadi buta, tidak bisa melihat, tapi di perang Qadisiyah beliau ikut berperang dengan baju perangnya, dengan senjatanya, dan nanti Allah berikan syahid beliau di perang Qadisiyah atau setelah pulang dari perang Qadisiyah ini. Jadi kebayang, di zaman Nabi itu hampir tidak ada orang yang bahasanya jadi beban masyarakat, itu tidak ada. Yang punya kekurangan fisik bahkan buta, tetap saja ketika dia punya potensi besar, maka potensi itu akan digunakan oleh Nabi dan memberikan manfaat kepada umat. Termasuk salah satu kebaikan dari Abdullah bin Ummi Maktum ini atau Ibnu Ummi Maktum ini adalah beliau menjadi muadzin untuk Rasulullah SAW di Madinah. Jadi itu yang pelajaran yang mahal diantaranya. Bahkan orang yang buta
memiliki kekurangan fisik saja, dia tetap diberdayakan untuk memberikan manfaat kepada umat. Jadi sababun nuzul surah Abasa, Nabi sedang kedatangan tamu para pemimpin Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Utbah dan yang lainnya. Dan orang-orang ini datang kepada Nabi tentu dengan gaya sombongnya, dengan keangkuhannya tapi datang kepada Nabi. Mungkin setelah berbagai usaha untuk membendung dakwah Nabi gagal, maka mereka datang ingin negosiasi dengan Nabi, ingin melobi Nabi. Diantaranya adalah, wahai Muhammad, kami mau mengikutimu, tapi tadi kami tidak mau berkumpul dengan orang-orang rendahan, para budak, orang-orang miskin, kami tidak mau. Kami akan mau mengikutimu kalau kamu buatkan kajian khusus, majelis khusus untuk kami, yang di dalamnya hanya orang-orang yang selevel kami yang boleh masuk, selain levelnya seperti kami tidak boleh masuk. Jadi ini gayanya pemimpin Mekah itu begini. Jadi sampai nawar dibuatkan majelis khusus, tempat kajian khusus dengan Nabi, yang orang yang levelnya, statusnya tidak sama dengan mereka tidak boleh masuk. Nabi tentu bersemangat dalam artian begini. Ini kalau para pemimpin yang disegani di masyarakatnya, yang diikuti di masyarakatnya ini mau mengikuti Nabi, mau masuk Islam, tentu rakyatnya atau anggota kabilahnya akan lebih mudah untuk masuk Islam. Maka Nabi menyerusi obrolan dengan mereka. Maka Nabi menanggapi dengan serius obrolan dengan mereka. Lihat di tengah-tengah Nabi sedang negosiasi atau ngobrol dengan mereka, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Padahal tadi di awal sudah kita sampaikan, orang-orang ini mau duduk dengan Nabi kalau yang hadir di majelis itu hanya yang selevel dengan mereka. Kalau ada orang yang di bawahnya, mereka jadi merasa tidak suka, merasa terhina, seolah-olah begitu. Dan di tengah-tengah sedang ngobrol dengan Nabi, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang. Dan kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum secara level jauh dari para pemuka Quraisy ini untuk status sosialnya. Maka sedang seriusnya Nabi dengan mereka, Abdullah bin Ummi Maktum datang ingin belajar ke Nabi. Nah, maksudnya Nabi, mbok nanti saja gitu loh. Mbok nanti saja, kamu balik lagi nanti. Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, tentu beliau tidak melihat kan kalau Nabi sedang kedatangan tamu, tentu tidak bisa melihat langsung. Maka di saat Nabi sedang serius kepada para pemuka Quraisy ini, dan Nabi berharap kalau mereka mau masuk Islam pasti kaumnya akan mudah untuk diajak masuk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang, istilahnya kalau kita bahasakan hari ini malah mengganggu suasana. Mengganggu suasana, apa yang tadinya sudah Nabi berharap, harapannya jadi buyar. Maka Nabi menunjukkan sikap tidak berkenan atau kurang sreg dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang saat itu datang, dan ekspresi Nabi adalah dengan memalingkan wajah beliau dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ibaratnya Nabi sedang menghadapi para pemuka Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Karena momennya tidak pas, waktunya tidak pas, maka Nabi tidak menanggapinya dan Nabi berpaling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur, abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam, bermuka tidak senang dengan kedatangan orang buta ini, wa tawalla, dan dia berpaling darinya, tidak menanggapinya, tidak mengajaknya bicara, kemudian memalingkan wajahnya tetap kepada para pemuka Quraisy. Jadi itu gambaran suasananya. Nabi yang bersikap seperti itu langsung turun surah Abasa ini untuk menegur Nabi SAW atas sikap beliau yang itu istihad beliau yang benar menurut beliau, tapi di sisi Allah itu keliru, itu salah. Maka Allah kemudian menegurnya. Maka begitu turun surah ini, Masya Allah, Nabi merasa bersalah. Maka kemudian beliau di waktu yang lain nanti bersikap ingin memperbaiki kesalahannya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai-sampai kalau Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi langsung bertanya, engkau punya keperluan apa? Begitu selesai keperluannya diselesaikan oleh Nabi, Nabi bertanya lagi,
apakah engkau punya keperluan lagi? Hal laka min hajah? Apakah engkau punya kebutuhan lagi denganku? Jadi Nabi ingin membayarnya. Teguran dari Allah itu ingin diperbaiki oleh Nabi dengan memberikan apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Dan beliau mengatakan di satu majelis ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, beliau mengatakan, marhaban, selamat datang, biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang aku ditegur oleh Allah karena salah memperlakukannya. Jadi sampai Nabi tadi Pak merasa keliru bersikap, kemudian beliau ingin memperbaiki sikapnya dengan Abdullah bin Umi Maktum. Beliau mengatakan, selamat datang wahai sahabat yang aku keliru bersikap kepadanya, kemudian Allah mengingatkanku, Allah menegurku. Dan beliau selalu bertanya, apa keperluanmu wahai Abdullah bin Umi Maktum, apa keinginanmu? Dan sebagai gantinya lagi, Nabi ingin memperbaiki kesalahannya. Beliau menunjuk tadi Abdullah bin Umi Maktum 2 kali menjadi PLT di Madinah, dan setidaknya 13 kali beliau menjadi imam sholat. Jadi orang buta, sahabat buta, tapi menjadi imam sholat yang diimami orang-orang yang normal penglihatannya. Jadi insya Allah nanti akan kita sampaikan tentang biografi Abdullah bin Umi Maktum. Untuk pembukaan ini kita cukupkan dulu surah Abasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa mengambil hikmah mutiara dari surah Abasa yang akan kita pelajari. Kita cukupkan dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.